Puji nama Tuhan kalau kita hari ini boleh bertemu, berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk kita memuji, menyembah. Tetapi biarlah ini bukan menjadi sebuah kebiasaan, tetapi menjadi sebuah kerinduan bagaimana kita mau terus hidup di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya kita boleh terus dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, shalom ya, sekali lagi nama saya Rino ya. Saya menggembalakan di Citra 6 ya. Citra 6. Ya, kita keluarga, Citra family ya. Makanya saya kalau ke sini bukan seperti ke rumah orang lain, tapi inilah ke rumah kami juga gitu kan. Begitu juga dengan gembala saudara dan saudara-saudara juga kalau ya lagi datang gitu kan, ya itulah rumah kita ya bersama ya dalam komunitas kita sebagai Citra Family ya kita ada di mana-mana ya. Boleh kita melihat ya di dalam ayat pengantar kita Yakobus 1 ayat 5 ya yang mengatakan bahwa tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ya, kita harus perhatikan, ya, kita harus garis bawahi, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ya, setiap kita, apabila di antara kita yang kekurangan hikmat, baiknya kita meminta kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya, jangan meminta nasihat, boleh sih nasihat, tetapi jangan kita juga mencaplok sepenuhnya, tetapi lebih kepada kita juga kepada Allah. Kadang-kadang Allah juga pakai orang lain ya untuk menyatakan hikmat atau menyatakan apa yang menjadi kehendaknya kepada setiap kita. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati ya. Allah yang penuh dengan kemurahan, dia akan memberikan dengan penuh murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikannya kepada setiap kita. Jadi bulan ini kita berbicara tentang hikmat ilahi, ya, wisdom of God. Ya, bagaimana kita memerlukan ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Kita nggak bisa berjalan sendiri dengan akal sehat kita, dengan pikiran kita, dengan pengetahuan kita, dengan kemampuan kita, dengan apapun yang kita miliki, baik itu uang kita, kekayaan kita, apapun. Kita nggak bisa berjalan. Mungkin secara manusia bisa, ya, tetapi kita mungkin seringkali melihat di luar sana banyak hal orang-orang yang berbeda, yang bukan berbeda, sepertinya gini. Banyak orang-orang yang kira gagal. Kenapa? Loh, dia punya kemampuan kok. Ya, intelektualnya tinggi. Ya. Dia sekolah cukup tinggi. Tapi kenapa kok hidupnya enggak berhasil? Ya. Kenapa? Mungkin ya kemungkinan dia berjalan dengan kekuatannya sendiri. Makanya kita sebagai anak Tuhan boleh ya kita memang diberikan kekuatan, tetapi jangan lupakan bahwa kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ya, kita perlu yang namanya hikmat. Bahkan ya dalam komunitas saya sering mengajar di MTP, ayo kita bersama-sama kok, kita bagian dari tubuh Kristus, kita nggak bisa berjalan sendiri. Oh saya hanya, oh maksudnya gini, saya nggak perlu loh. Si A, saya nggak perlu si B, saya mampu sendiri, nggak bisa. Ya, kita bagian dari tubuh Kristus. Nah inilah, ya kadang-kadang kita nggak punya seperti ini, ya. Kadang-kadang kita nggak berpikir seperti itu, ya. Yang kita tahu bahwa kita mampu. Padahal, ya, kalau kita mau belajar tentang hikmat, bagaimana kita nanti, ya, kita akan menjadi orang-orang yang, ya, rendah hati, ya, kita mau mendengarkan orang lain, ya. Nah. Hikmat dalam perspektif umum itu apa sih? Dalam pandangan secara umum ya, itu adalah kebijakan. Ya. Hikmat itu adalah sebuah kebijakan, ya kearifan, kemampuan atau kecakapan dalam menyikapi kehidupan ini gitu loh. Ya. Itu secara umum. Tetapi di dalam agama ya, di dalam khususnya dalam kekristenan yang kita pelajari hari ini, bahwa dalam agama hikmat itu sebagai karunia dari Tuhan. Ya, tadi yang kita baca bahwa Ia akan memberikannya. Karunia itu diberikan oleh Allah kepada kita, bahwa sesungguhnya kita nggak punya itu. Ya, keselamatan kita nggak punya itu. Tetapi karunia Allah memberikan keselamatan itu kepada kita dan kita terima itu dalam iman percaya.
Dan itulah yang menjadi sebuah kebenaran. Sebagai karunia dari Tuhan, ya, permulaan dikatakan dalam Alkitab kan, ya, dalam firman Tuhan adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti kita, wah takut karena hukumannya. Takut karena akan Tuhan bukan berarti kita itu takut, oh nanti saya mendapatkan hukuman gitu kan, akibat dosa yang saya perbuat. Ya, bukan takut seperti itu. Ya, bukan takut seperti kita sesama manusia, oh karena ya merasa bersalah kita takut gitu ya. Takut akan Tuhan ini adalah lebih kepada kita bagaimana menghormati Allah itu sebagai pribadi, ya, pribadi yang memiliki kehidupan kita, ya, dan menjauhi kejahatan dan hidup benar, itu takut akan Tuhan. Menghormati dengan apa? Dengan kita menjauhi segala apa yang namanya kejahatan di mata Tuhan. Dan kita harus hidup benar. Kalau kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, tentunya kita akan hidup benar. Nggak mungkin kita takut akan Tuhan, tapi kita hidup kita nggak benar, ya. Takut apa gimana ya, nantangin gitu ya, ya, pura-pura takut gitu. Padahal apa di belakang ngomongin Tuhan, nantangin itu, ya. Nah dalam tindakan nyata, ya, dalam penerapan praktis, ya, di dalam setiap kehidupan kita, bahwa hikmat adalah seni. Suatu seni. Untuk apa? Untuk kita bisa menguraikan segala hal, kerumitan-kerumitan yang ada di dalam setiap kehidupan kita, atau masalah-masalah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, menjadi tindakan yang menghasilkan solusi. Ya, kadang kita begitu kan, diperhadapkan nih, bagaimana ini jalan keluarnya nih, ribut sana ribut sini, cari sana jalan sini, cari jalan sini. Ada seseorang yang punya hikmat memberikan solusi. Akhirnya apa? Menjadi sebuah jalan, ya, menjadi sebuah satu jalan, memberikan satu jalan tujuan yang akhirnya apa? Sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, kita rapat nggak ketemu tuh, ya kan? Jalan keluarnya bagaimana? Ada seorang, udah gampang, ya. Coba kita lakukan yang seperti ini. Kita lakukan begini. Coba kita jalankan. Ternyata itu menjadi sebuah solusi. Nah, itulah seni dalam berpikir. Nah, kalau semuanya itu kita gabungkan di dalam, ya, penerapan kita di dalam kekristenan kita sebagai orang-orang percaya dalam beragama, tentunya ini menjadi sebuah hal yang baik, ya. Bagaimana hidup kita nanti akan terus berjalan dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan, ya. Nah, perbedaan antara hikmat dan pengetahuan apa sih? Kalau pengetahuan itu kan sesuatu hal yang dipelajari, betul ya? Pengetahuan adalah sesuatu hal yang dipelajari. Mustahil kita bisa mengerti, ya, mustahil kita bisa tahu tanpa kita mengerti, ya. Banyak hal ya dalam aspek kehidupan kita, ya. Sesuatu yang kita pelajari, yang didapat dari pengalaman, ya, itu bisa juga kan ada yang bilang pengalaman adalah guru yang baik gitu kan. Ya, kenapa? Kita belajar dari pengalaman, ya. Dulu saya pernah melakukan kesalahan seperti ini, seperti itu. Tapi kita belajar dari situ, kita mengkoreksi diri, kita nggak melakukan hal itu lagi. Kalau kita lakukan lagi, itu berarti kita nggak belajar dari pengalaman, ya. Bahkan kita dikatakan lebih bodoh dari keledai, ya. Kenapa? Kita jatuh di lubang yang sama. Keledai aja nggak mau jatuh di lubang yang sama, ya. Lebih bodoh daripada keledai. Belajar, ya. Ataupun kita mendapatkan informasi-informasi nih dari luar nih, ya. Berita-berita dari sosial media, dari teman-teman, dari kalau zaman dulu dari surat kabar gitu kan, kalau sekarang kan udah nggak ada, ya. Itu informasi yang kita dapat menjadi sebuah pengetahuan, betul ya. Nah kalau hikmat, ini adalah kemampuan untuk dapat membedakan atau menilai apa yang benar dan tepat, ya. Apa yang benar dan tepat. Hikmat yang kita pelajari ini, yang kita mau minta ini kepada Tuhan adalah untuk bagaimana kita bisa membedakan, ya, atau
apa ya, ia membedakan atau menilai apa yang benar dan tepat. Ya, pengetahuan dapat ada tanpa hikmat, betul, tetapi tidak dengan sebaliknya. Ya, makanya pengetahuan itu penting bagi kita. Kita nggak boleh nggak belajar. Kita harus belajar. Ya, mau dari manapun kita belajar. Dari sosial media juga no problem, nggak masalah. Tapi yang penting kita harus hati-hati. Oh, yang negatif-negatif, yang memang tidak membawa berkat dalam kehidupan kita, jangan kita adopsi. Ya, kita harus batasi. Tetapi yang baik, yang memang itu bisa membawa kita kepada sesuatu hal yang benar, yang baik gitu ya, untuk pengetahuan kita, ya kita ambil. Tetapi nggak cukup sebagai kita mengerti sebagai itu sebagai sebuah pengetahuan aja. Tapi kita harus diperlengkapi dengan hikmat. Untuk apa? Pengetahuan yang kita dapat itu supaya kita bisa tahu, oh iya pengetahuan ini kita istilahnya gini loh, kita ini menyaring lagi gitu ya, mereduksi lagi nih bahwa ini pengetahuan ini sesuai nggak sih kalau saya jalankan dalam kehidupan saya, ya saya terapkan dalam komunitas saya bawa di dalam keluarga saya, bisa nggak? Nah ini perlu hikmat, ya membedakan atau menilai apa yang benar dan tepat. Ya. Seseorang dapat memiliki pengetahuan tanpa menjadi berhikmat, iya betul. Kenapa? Karena dia belajar, dia sekolah dari SD 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, belum lagi kuliah. Kalau dia jadi mahasiswa abadi bertahun-tahun, ya kan? Ya, pengetahuan, ya itu membuat apa kita menjadi orang mengerti, memiliki pengetahuan. Tanpa memiliki hikmat, iya, kita punya pengetahuan, ya. Contohnya begini, kita melihat kan di negara kita ada yang namanya institusi kepolisian. Nah, bagi setiap orang-orang yang masuk ke dalam akademi kepolisian itu, tentunya mereka akan dibekali pengetahuan-pengetahuan, ya khususnya dalam hal menggunakan senjata. Ya, dia akan belajar, oh cara penggunaan senjata mulai dirakit sama dia satu-satu, semuanya sampai berbentuk, sampai diisi pelurunya, terus sampai dia belajar menembak. Itu pengetahuan, ya. Itu didapat semua orang, sama-sama semua manusia yang disebut polisi itu ya, itu didapat pengetahuan seperti itu ya, cara menggunakan senjata, betul, cara menembak itu betul. Tetapi dia juga harus punya hikmat. Untuk apa? Kapan senjata ini bisa digunakan? Kapan? Kalau dia nggak punya hikmat, dar-der sembarangan seperti berita-berita deh, kebanyakan ya kan, banyak orang menggunakan senjata, punya, apalagi sekarang udah semacam kayak liberal juga ya, kita lihat kan jalanan orang todong-todong senjata, aduh nggak perlu. Coba kalau dia punya hikmat, nggak perlu itu, betul dia punya izin mungkin, tapi nggak perlu dikeluar-keluarkan nakut-nakutin orang gitu loh, nggak perlu ya. Nah begitu juga dengan seorang polisi, dia punya pengetahuan itu, tapi dia juga harus punya hikmat, bagaimana dia menggunakan ini, kapan dia menggunakan ini, kapan dia harus menggunakan ini semuanya ya. Tuhan memberkati kita dengan hikmat supaya apa? Supaya kita dapat memuliakan Dia dan menggunakan pengetahuan yang kita miliki tentang Allah, tentang Dia untuk hidup di dalam kebenaran. Kalau kita tahu firman Tuhan, baca setiap hari firman Tuhan, tapi kita nggak punya hikmat Allah, ada banyak nggak orang-orang yang akhirnya sombong karena tahu, oh saya hafal firman Tuhan dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu, hafal loh, ya bukan sekedar udah baca berkali-kali tapi hafal. Tapi banyak kan apa? Kalau nggak punya hikmat, jadi nggak bisa mempergunakan itu untuk memuliakan Allah. Yang ada untuk berdebat, yang ada untuk bersaing gitu loh. Ya beberapa waktu yang lalu juga sama. Ya kami juga berkunjung ke rumah kakak, ada anaknya keponakan kami ya begitu. Ya berbicara tentang, ya namanya anak muda ya, menggebu-gebu gitu. Dia bicara tentang banyak hal ya, tentang Israel, tentang apa. Ya, baca, dia bilang, saya baca kok Alkitab gini. Iya baca. Ya kita tahu lah. Ya, saya bilang, kamu cuma baca doang, kamu nerapin ke dalam hidup kamu. Ya berdebat. Seolah-olah dia mengerti.
Padahal belum seberapa gitu ya. Betul memang penting kita membaca firman Tuhan, mengenali Tuhan dari mana ya, dari Alkitab ini. Kalau kita mau kenal Tuhan ya kita nggak usah cari kemana-mana, di dalam Alkitab ini kita kenal Tuhan. Ya kita tahu ya bagaimana kita mengetahui pribadi Tuhan kalau kita nggak sering baca. Tetapi ya kita juga perlu hikmat tuntunan Tuhan untuk bagaimana apa yang kita mengerti ini dari kebenaran firman Tuhan ini kita bawa dalam kehidupan kita dan menjadi buat kita hidup dalam kebenaran ya. Jadi saya katakan tadi bahwa pengetahuan dapat ada tanpa hikmat, betul ya, tetapi tidak dengan sebaliknya. Yang saya maksudkan seperti ini ya. Di dalam piramida pengetahuan kita tahu ada 4 ya bagian. Bagian yang bawah itu ya pertama adalah data. Ya, informasi, kita kan bisa tuh dapat informasi dari mana-mana kan. Kita menemukan dapat dapat input atau masukan dengan data-data yang ada ya. Terus apalagi di atasnya informasi-informasi ya dari manapun kita dapatkan menjadi sebuah pengetahuan ya, menjadi sebuah pengetahuan ya, knowledge-nya. Nah, sampai di sini kita mengerti banyak hal. Ya. Banyak hal kita mengerti. Apakah kita itu berbicara tentang di dunia sekuler, apakah itu berbicara tentang di dunia kerohanian, ya, tentang di bagaimana kita beragama. Ini kita dapat pengetahuan sampai sini aja loh, sampai knowledge saja kita udah bisa punya kemampuan itu dan kita bisa bawa untuk kita berdebatkan, untuk kita bawa dalam diskusi, untuk kita bawa dalam mengajar, bisa. Makanya tadi saya bilang bahwa pengetahuan dapat ada tanpa hikmat. Tetapi alangkah baiknya ketika kita memiliki pengetahuan sampai kita mendapatkan sempurna pengetahuan itu dan kita diperlengkapi dengan yang namanya wisdom, hikmat Allah. Sehingga kita pengetahuan yang kita punya, pengetahuan yang kita dapatkan ini kita bisa kita bisa bawa dalam diri kita untuk menjadi sebuah kehidupan yang benar, ya. Kita enggak menjadi sembarangan, tahu lah gitu ya. Ya. Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan, ya. Saat kita takut akan Tuhan itu berarti kita sedang memulai jalan menuju kepada pengetahuannya Allah, ya. Saat kita takut akan Tuhan, maka kita sedang memulai jalan kita menuju kepada pengetahuan, ya. Lalu Tuhan memberi kita hikmat melalui Kristus. Kristus itu adalah hikmat, ya. Hikmat itu sendiri gitu ya. Kristus itu adalah hikmat itu sendiri. Ya, karena 1 Korintus 1 ayat 30 mengatakan, tetapi oleh Dia kamu berada, ya, dalam Kristus Yesus yang telah Allah yang oleh Allah telah menjadi hikmat, ya. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat. Jadi dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Makanya tadi kan di Yakobus 1 ayat 5 tadi dikatakan bahwa cari, minta, ya, minta kepada Allah. Ya, karena Yesus itu adalah Allah. Ya. Begini, menghafal 10 perintah Allah adalah pengetahuan, betul ya? Kita belajar ya, menghafal 10 perintah Allah apa aja sih, ya kan? Itu kita hafalkan menjadi sebuah pengetahuan. Nah sekarang hikmatnya apa? Kalau kita sudah mengerti 10 perintah Allah itu, apa yang kita lakukan dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita? Ya mematuhi, mentaati. Kalau kita nggak mentaati 10 perintah Allah itu sebagai pengetahuan dong. Oh ya gue tahu jangan membunuh. Oh ya gue tahu jangan mencuri. Tetapi pencuri tetap mencuri. Iya kan? Tahu. Ya. Nggak boleh ngomongin orang tapi tetap ngomongin orang. Tahu ya. Kleptomania itu dosa.
tapi tetap aja bukannya nggak mampu, ya. Gue udah siapin duit, kalau ketangkep tinggal bayar. Nah itu kan kebiasaan gitu. Nah kita tahu itu dilarang, tapi bagaimana kita punya hikmat untuk tidak melakukan itu, ya seperti itu. Mengenal Allah adalah pengetahuan, ya tadi bahwa kita mengenal Allah adalah pengetahuan. Kita tahu dari Alkitab, oh Allah begini, Allah adalah kasih, ya Allah adalah penyayang, Allah adalah pemberi, ya. Kita tahu Allah itu lebih baik, ya. Kita tahu pengetahuan tentang Allah itu, ya, menjadi sebuah pengetahuan. Tetapi hikmatnya apa dah? Kalau kita tahu bahwa Allah itu kasih, ya sampai kita ngerti kasihnya Allah itu luar biasa loh, sampai dia merelakan nyawanya untuk saya. Kita tahu itu, paham itu, ya ngerti itu. Tapi kita nggak punya hikmat untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan, hidup semau gue, ya. Padahal Allah udah mengasihi kita dengan luar biasa, tapi hidupnya tidak mengasihi Allah, itu nggak punya hikmat, ya. Makanya kalau kita sudah mengklaim bahwa saya sudah mengenal Allah dengan sudah membaca firman Tuhan bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan bisa berkali-kali, ya. Tapi kita lihat apakah orang itu mengasihi Allah apa tidak. Kalau dia nggak mengasihi Allah, ya udah sebagai pengetahuan doang itu. Allah nggak butuh kita mengerti tentang pengetahuan itu, tapi Allah mau bahwa apa yang kita tahu itu kita lakukan, kita kerjakan. Jadi hikmat Tuhan adalah kemanapun pengertian dan pengetahuan ilahi yang sempurna untuk memahami kehendak-Nya, ya. Atau bukan kemanapun, ya. Jadi hikmat Tuhan itu adalah kemampuan, ya. Hikmat Tuhan itu adalah kemampuan, pengertian, dan pengetahuan ilahi yang sempurna untuk memahami kehendak-Nya, ya. Untuk memahami kehendak-Nya dan mengambil keputusan yang benar sesuai jalannya. Kadang-kadang kita kan begitu, ya, ngambil keputusan aja asal-asalan, ya. Apalagi udah dikejar waktu, udah nggak perlu berdoa, jebret, pindah rumah, ya. Padahal apa? Aduh, ya kami dulu waktu beli rumah sebelum dapat di Buana, betul-betul kami di Ciledug Indah 2, itu kita sudah dapat rumah besar, tanahnya 102 meter, tingkat, udah di granit, udah semuanya, sudah senang, ya. Kita udah masukin KPR, ya, udah ya coba ya, tapi nggak jadi, dibatalkan. Kita nangis, nangis. Ternyata apa? Ya ternyata Tuhan memberikan kasih kepada kita. Ya ternyata daerah situ ternyata banjir. Setelah kita mendapatkan rumah di Buana, baru ada banjir besar dan itu kelelep. Ya kita dulu enggak, yang penting kan wah dia keputusan kita yang penting punya rumah gitu kan. Bila punya udah bosan kontrak, jadi kontraktor mulu kan bosan, ya. Ya kan, sekali-sekali lah jadi owner gitu kan. Kontraktor gitu, bosan. Udah di Kemanggisan, di Kebonjeruk saya udah kontrak kemana-mana. Akhirnya apa? Saya buru-buru ya nyari setahun juga sih, memang nggak lama juga. Akhirnya dapat di situ. Tuhan gagalkan, kita sedih. Ternyata Tuhan baik kepada setiap kita, ya, supaya kita nggak tenggelam. Rumah kita tenggelam kalau kita ambil di situ, ya. Nah itu kita kadang-kadang mengambil keputusan sendiri, ya, buru-buru gitu kan, baik untuk keperluan siapapun, ya, baik anak kita, ya, buat pekerjaan kita perlu, ya, hikmat ini penting, ya. Makanya kita perlu minta, tadi dikatakan kepada Tuhan setiap hari loh, ya. Kadang hal-hal sepele aja Tuhan tuh kasih kepada kita. Bagaimana kita kalau di jalan nih, yang suka bawa motor, ya, suka bawa kendaraan mobil, kadang-kadang Tuhan suka tuntun tuh, lewat sini, kita ngikut. Ternyata di sebelah sono terjadi sesuatu hal yang mungkin menghambat perjalanan kita. Ya, itu sering sekali terjadi dari hal-hal yang kecil, ya. Nah, hikmat ilahi adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang benar. Tanpa hikmat kita nggak akan bisa menjalani kehidupan kita dengan benar di hadapan Tuhan, ya. Pengetahuan itu memberikan informasi, betul, ya.
kita menjadi pintar oleh karenanya, tetapi hikmatlah yang memberi arah kepada kita. Ya, ketika kita punya pengetahuan itu, tetapi kita nggak tahu arah mana yang kita tempuh, tapi hikmatlah yang memberikan arah. Jadi ini memperlengkapi ya apa yang kita dapatkan, apa yang kita perjuangan, apa yang kita pelajari ya. Pengetahuan menunjukkan apa yang harus dilakukan, tetapi hikmat mengajarkan kepada kita kapan dan bagaimana melakukannya. Ya, betul. Pengetahuan menunjukkan apa yang harus kita lakukan, tetapi hikmatlah yang memberikan kapan dan bagaimana melakukan. Jadi di momen yang tepat, ya, di saat yang tepat, nggak keduluan, nggak terlambat juga gitu loh. Ya. Nah, kita harus menyadari bahwa hidup ini penuh dengan pilihan-pilihan dan keputusan, betul ya. Nggak ada hidup kita nggak pernah tuh nggak diperhadapkan dengan pilihan. Ya, pasti setiap hari kita ini dihadapi dengan sebuah pilihan dan ini harus kita putuskan. Setiap hari kita harus menentukan, ya, baik langkah-langkah baik itu di dalam setiap kehidupan pribadi kita, ya, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam pekerjaan, baik itu juga di dalam pelayanan, ya, pendidikan, ya, kita mempersiapkan anak-anak kita memiliki pendidikan. Nah ini keputusan. Jangan asal-asal kita udah masukin aja lah anak kita di mana kayak gitu. Nah, ya. Dalam berhubungan ya, maksudnya hubungan secara berelasi ya, kita harus punya hikmat. Jangan asal masuk ya ke kumpulan-kumpulan. Ternyata kumpulan itu adalah kumpulan yang membawa kita semakin menjauh kepada Tuhan. Saya bilang tadi banyak orang gagal karena bukan dia nggak punya kemampuan, dia punya kemampuan, dia punya pengetahuan, tetapi bagaimana dia bisa gagal karena mereka itu tidak memiliki hikmat untuk mempergunakan pengetahuan itu. Koruptor, ya kita tahu mereka orang pintar kok, tapi bagaimana menggunakan ilmu mereka, kepintaran mereka untuk apa? Untuk kepentingan dirinya sendiri. Makanya dia pakainya bukan hikmat Allah, bukan hikmat ilahi, tapi hikmat dunia. Hikmat dunia adalah bagaimana berbicara tentang ego, ya. Hikmat dunia itu bagaimana tentang memenuhi kebutuhan pribadi gitu loh, ya. Menyenangkan pribadi, ya. Itu, ya. Banyak orang-orang pintar salah dalam bertindak sehingga dia menghadapi konsekuensi hukuman. Ya. Nah kalau kita juga tidak melakukan yang benar di hadapan Tuhan karena kita nggak punya hikmat, kita tahu pengetahuan firman Tuhan, tapi kita tidak bisa menjalankan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita melalui kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, maka konsekuensi pun ada dalam diri kita. Ya, pasti. Bagaimana kita mendapatkan? Oh ya Tuhan tunjukkan melalui apa? Mungkin melalui kelemahan secara fisik, mungkin melalui persoalan yang kita hadapi, ya itu kita pelajari. Ya. Ya, karenanya kita membutuhkan hikmat ilahi supaya apa? Supaya kita dapat menjalani kehidupan dengan benar sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh hikmat ilahi itu? Ya kita kembali lagi tadi kepada Yakobus 1 ya. Yakobus 1 ayat 5 tadi ya. Bagaimana kita bisa memperoleh ya? Dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ya, kekurangan hikmat, hendaklah, ya dikatakan hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jadi yang pertama supaya kita punya hikmat adalah minta. Kepada siapa? Kepada teman kerja. Kepada siapa? Pada gembala.
Iya, kita perlu juga konseling memang kepada gembala. Gembala karena dipakai Tuhan untuk memberikan solusi jalan keluar. Ya, kalau gembala udah nggak mungkin lah ya nyuruh kita tuh yang jalannya menuju kepada kebinasaan, nggak mungkin. Ya, itu gembala yang baik. Ya. Ya. Kepada siapa? Kepada orang tua? Enggak. Minta kepada siapa? Besti? Enggak juga. Ya, kita punya besti mungkin iya, tapi jangan salah. Ya, enggak sepenuhnya dia memiliki apa yang kita butuhkan. Mintalah kepada Allah, kata firman Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Ya, ia memintakannya kepada Allah. Dia dikatakan maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya. Hikmat ilahi itu berasal dari Allah. Ya, enggak berasal dari siapapun, enggak berasal dari institusi manapun, enggak berasal dari sekolah-sekolah manapun. Ya, tapi dari Allah. Yakobus menegaskan bahwa sumber hikmat yang sejati adalah Allah, ya. Makanya kita kan tadi kan dikatakan meminta, ya, memintakannya kepada Allah karena dialah sumber hikmat. Ya. Dunia memberikan banyak teori, betul, ya, dan pemikiran-pemikiran, betul. Makin kesini zaman makin hebat, ya kan, pemikiran teori makin luar biasa. Tetapi hikmat hanya berasal dari Allah, nggak ada. Kalau betul di dunia ada hikmat, ya itu tadi hikmat dunia, ya, hikmat dunia yang sifatnya adalah egosentris. Ya. Tuhan memberikan hikmat dengan murah hati kepada orang yang menyadari keterbatasannya. Dan dia mau datang kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian kok. Ya. Minta kepada Allah. Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Ya. Enggak, dia enggak pelit. Kalau kita minta pasti dikasih. Ya. Mintalah makanya sekarang. Minta apa? Ya. Minta. Ya. Orang yang takut akan Tuhan maka hidupnya akan menghindari dosa. Mengutamakan kehendak Tuhan. Ia menjaga integritas, ya. Meskipun tidak ada yang melihat, integritas itu tetap kita harus tonjolkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Kita bisa melihatlah, ya, cerita Yusuf itu contoh yang konkret, ya, yang kita bisa tiru bagaimana dia menolak godaan istri Potifar, ya. Kenapa Yusuf menolak lari? Karena Yusuf takut akan Tuhan. Ya. Kalau dia cuma punya pengetahuan doang, nggak takut akan Tuhan, ya nggak ada yang lihat ini, ya kan? Cuma berdua gitu. Ya. Lupa ternyata CCTV di atas memantau, ya kan? Hati-hati ya. CCTV-nya Tuhan itu, ya mau ngumpet di kolong manapun tetap kelihatan, ya kan, itu luar biasa itu, nggak ada di dunia ini yang bisa mengadopsinya seperti itu. Ya. Meminta kepada Allah dan Tuhan akan memberikan kepada setiap kita. Hikmat bukan hasil dari kepandaian manusia tetapi adalah karunia dari Tuhan. Kita membutuhkan hikmat Tuhan supaya apa? Supaya hidup kita tidak salah arah. Ya. Sama halnya kita berkendaraan, kita butuh GPS, betul? Iya, supaya nggak salah arah. Tapi GPS juga kadang-kadang bikin kita juga kesasar, iya kan? Nah, tapi kalau Tuhan kasih hikmat nggak akan buat kita kesasar, ya. Itu aja kita percaya GPS, udah ikutin aja. Wih, sawah-sawah, ikutin aja. Lama-lama makin kecil jalannya, makin kecil. Bah, udah jual aja kita mobil, kita ganti motor, kita jalan mau. Jual mobil kita di situ, kita ganti motor, kita jalan. Lama-lama ketemu buntu. Ya, aduh, itu aja kita percaya, ya. Apalagi hikmat, kita harus percaya 100%. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa memperolehnya? Dikatakan dalam firman Tuhan, Amsal 9 ayat 10 mengatakan gimana? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya. Dimulai dengan takut akan Tuhan maka kita akan punya hikmat.
Bukan berarti takut tadi seperti yang saya katakan, takut akan Tuhan bukan berarti kita takut dihukum. Tetapi kita takut itu adalah bagaimana kita menghormati. Ya, saya nggak perlu ditakuti. Saya bilang nggak perlu ditakuti. Ya, anak-anak diam tapi nggak perlu ditakuti, tapi cukup disegani. Ya, nggak usah ditakutin deh saya. Orang muka saya juga nggak serem, nggak usah takut. Tapi cukup segan aja, segan. Oh segan lo kalau ada bapak lo, segan lo. Gitu. Cukup gitu. Jadi nggak perlu ditakuti. Nah demikian juga kita, ya bukan takut yang seperti itu kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita menghormati Allah dan menempatkan Tuhan itu sebagai yang terutama dalam hidup kita. Ya, orang yang takut akan Tuhan maka hidupnya akan menghindari dosa. Ya. Nah sekarang apa yang akan kita peroleh ketika kita sudah memiliki hikmat ilahi? Apa yang akan kita peroleh? Yang pertama, ya kita akan mengalami yang namanya perubahan karakter. Ini yang kita peroleh. Ya, perubahan karakter itu kita akan peroleh. Ya. Dalam Yakobus 3 ayat 17 mengatakan begini. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, ya, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Perubahan karakter. Ya, yang pertama-tama adalah kita dimurnikan hati kita. Ya. Kita dimurnikan artinya dibersihkan. Kita mempunyai hati yang tulus di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua adalah kita membawa damai, pendamai. Ya, membawa damai di mana kita ada, di situ ada kedamaian. Ya. Bagaimana kita bisa menciptakan kedamaian ketika ada orang berkonflik sesama jemaat, ya sesama pengerja, tapi kita hadir menjadi solusi yang membawa damai. Ya, bukannya kita datang malah menjadi menambahkan gitu kan, nambahin. Kita jadi datang sebagai bensin, wah, makin kebakar dia orangnya. Ya, bukan membawa damai, tapi bukan membawa pertengkaran. Ya. Peramah, ya kita menjadi orang yang lemah lembut. Dulunya, ya begitu, sekarang begini. Menjadi orang penurut, ya penurut, tidak memberontak. Bukan begitu, ya. Tetapi bagaimana kita menurut kita, ayo kita belajar untuk tidak memberontak, ya. Apapun itu, ya. Ketika kita diperintahkan, ketika kita diminta sesuatu, ada orang kan maunya nolak aja gitu kan, enggak, penurut, penuh belas kasihan, ya dulu sulit mengampuni, sekarang mudah untuk mengampuni orang. Perubahan-perubahan karakter seperti ini, ya, yang perlu kita alami, ya. Dan buah-buah yang baik, ya, buah-buah yang baik, kehidupannya menjadi berkat. Ya, buah-buah yang baik, seperti Galatia 5 ayat 22 ayat 23 mengatakan, buah-buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ayo yang lengkap ntar dapat hadiah dari gembala. Ya, dapat ya? Makan siang. Ya, itu perubahan, ya, mengalami perubahan karakter. Terus apa lagi? Yang terakhir, kalau kita punya hikmat, maka kita akan dituntun kepada masa depan yang diberkati. Ya, kita ingat ketika Salomo, ya, meminta diri, ya, dia meminta hikmat, dia nggak meminta hal-hal yang lain, ya. Dia dikatakan begini, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Allah memberikan ini kepada Salomo. Dan juga apa yang tidak kau minta, ini catat, ya. Dan juga apa yang tidak kau minta. Ya, Salomo punya kesempatan minta kekayaan. Salomo punya kesempatan untuk meminta musuh-musuhnya,
ditaklukkan. Salomo punya kesempatan untuk meminta wilayahnya diperluas, bisa karena dia seorang raja. Tetapi dia meminta cuma hikmat, supaya apa? Supaya bisa mengatur nih rakyat-rakyatnya nih, yang ada yang ya macam-macam lah ya karakternya ya. Dia cuma minta hikmat, tapi Tuhan juga mengatakan apa? Dan juga yang tidak kau minta, ya. Kalau hikmat sudah diberikan di ayat 12, ya. Tapi apa yang tidak diminta? Diberikan kepada Salomo. Kekayaan, kemuliaan. Ya. Dituntun kepada masa depan yang diberkati, kita perlu belajar dari Salomo. Ketika Salomo meminta hikmat untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan memberikan bukan hanya hikmat, tetapi juga kehormatan dan berkat-berkat. Ya. Kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 8 sampai 11-nya, coba kita lihat 1 Raja-Raja. Coba bisa dibantu, ada 1 Raja-Raja 3 terakhir, ayat terakhir nih. 1 Raja-Raja 3 ayat 8. Ya. Ya. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang penuh paham, hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan apakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ya. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian. Ya. Tetapi yang tidak diminta, coba. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita punya hikmat, meminta hikmat kepada Allah dan kita memiliki itu, hikmat itu akan menuntun kita kepada masa depan yang diberkati. Kalau kita rindu masa depan kita diberkati, ayo kita datang kepada Tuhan, cari Tuhan, ya, karena Dialah yang punya hikmat itu, ya, sehingga hidup kita bukan hanya menjadi orang yang orang lain melihat kita ketika kita ada di tengah-tengah mereka menjadi orang-orang yang penting, ya, bahwa apa? Kita bisa memutuskan, kita bisa memilah, kita bisa menjadi solusi buat orang lain tanpa melukai kiri kanan, ya. Tapi juga kita boleh memiliki kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Amin, ya. Untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, biarlah kiranya kita boleh diberkati dan kita boleh terus merindukan bahwa Engkau ada dalam setiap kehidupan kami. Mari kita datang kepada Tuhan sambil kita mempersiapkan pujian, ya. Kita akan nyanyikan satu hal yang kurindukan kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar, bagaimana hal yang perlu, yang kurang dari kami, bagaimana kami boleh memiliki hikmat ilahi. Mungkin banyak pengetahuan yang kami dapatkan, mungkin banyak hal informasi yang kami dengar, tetapi bagaimana kami dapat menjalani, memakai semuanya itu Tuhan. Kami perlu hikmat-Mu Bapa di surga. Karenanya Tuhan, Engkau bekerja atas setiap kami, khususnya umat-Mu di tempat ini Bapa di surga. Terima kasih, kami rindu untuk kami boleh terus datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, kita katakan satu hal yang kurindu Kau Tuhan.
Nanti saya minta Ibu Siti untuk berdoa atas kebenaran firman Tuhan yang sedang kita dengarkan bersama. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kita bangkit berdiri. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi. Kita katakan dengan lembut, ini menjadi pengganti doa kita. Lebih dalam lagi. Mari angkat tanganmu. Mengenal yang maha tinggi adalah yang terbaik dalam hidup kita. Lebih daripada pengetahuan-pengetahuan di dunia ini. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, mencintai Dia Yesus, lebih dari apapun. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi, ku mengasihi, ku mengasihi Ibu, ku mengasihi Ibu. Haleluya. Mengasihimu Tuhan, lebih dari apapun. Mengasihimu lebih dari apapun. Itu rindu kami, itu pinta kami Tuhan. Ini menjadi doa umat-Mu di tempat ini. Ini menjadi kerinduan umat-Mu di tempat ini. Menjadi seperti-Mu, berjalan dalam jalan-Mu, memberikan yang terbaik bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib. Saudara tahu, ajaib kalau kita mengerti Tuhan, maka sampai hari ini kita tidak memahami Dia, tidak memahami jalan-jalannya. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak tentu. Saya percaya bahwa sesuatu terjadi di tempat ini, atas gerejanya, atas umatnya. Ada satu restorasi. Allah akan bekerja di tempat ini. Melalui tempat ini terang Allah dinyatakan. Kagum, hormat, kepada Kau. Kagum,
memperluas daerahnya, memperluas kerajaannya. Bahwa tidak ada kerajaan yang lebih makmur selama pimpinan di bawah Raja Salomo. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Sorak-sorai bagi Yesus kita. Haleluya. Kami memberkati gereja ini Tuhan. Kami melepaskan berkat Allah atas gereja ini. Berkat Abraham, berkat Yakub, berkat Ishak tercurah atas tempat ini. Kami percaya Tuhan dengan waktu-Mu, maka akan terlihat kemuliaan Allah akan dinyatakan melalui tempat ini. Kami tidak berdoa secara pribadi, tetapi kami mau berdoa secara corporate. Anugerah kuasa Tuhan akan mengalir dari tempat ini. Engkau akan melihat padang-padang gurun, akan ada aliran-aliran air. Itu terjadi dari pihak Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Mungkin hari ini kita merasa tidak ada sesuatu yang dapat kita lihat, tetapi tetaplah setia di dalam proses, di dalam pekerjaan yang Allah percayakan. Sesuatu yang besar sesuai dengan rencana Tuhan akan terjadi. Saya percaya gereja ini akan menjadi berkat. Dia akan berdiri kokoh, tegak berdiri di hadapan Allah. Karena ada orang-orang yang mencintai Tuhan, karena ada yang mengasihi Tuhan, karena ada roh hikmat. Terima kasih Bapak, berkati gereja ini. Mulai daripada gembala, staf penggembalaan, sampai seluruh pengurus. Biarlah setiap mereka mengalami Tuhan di dalam hidup mereka, mengalami berkat yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kau lihat, yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani di pelataran Tuhan, Aku berkati mereka tanpa terkecuali. Berikan mereka berkat-berkat yang spesial yang akan mereka terima dari Tuhan. Mulai dari pelayanan altar sampai mimbar, sampai ruang maha kudus. Engkau akan memberikan berkat yang spesial menurutmu baik atas mereka semua. Bukan berkat yang sama, tetapi berkat yang spesial sesuai keperluan, sesuai kebutuhan, sesuai apa yang menjadi maksudmu atas mereka. Sekali lagi bukan berkat yang sama Tuhan, tetapi berkat yang spesial. Berkati hamba-Mu Bapak Stefanus Rino dengan pengurapan dari tempat tinggi terus ada atas hamba-Mu. Berkati Bapak Pendeta Madia Yakob Haris yang menggembalakan tempat ini dengan Ibu Gembala Ibu Rahel Wibawa. Berkati kedua hamba-Mu yang setia ini Bapak, berikan mereka kekuatan mengerjakan pekerjaan-Mu di tempat ini. Sehati sepikir bekerja bagi kemuliaan nama-Mu dengan kekuatan umur panjang, kesehatan Engkau limpahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, mengucap syukur untuk ibadah yang luar biasa hari ini. Sama-sama jemaat Tuhan berkata dengan saya, kita katakan amin, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Luar biasa. Shalom semua. Ya, kami bersyukur ya, kita bersyukur kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami atas nama GBI Cinta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Madia Stefanus Rinopang yang sudah memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Saya akan bacakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa dalam memberi persembahan, Tuhan gak menilai besar kecilnya jumlah persembahan kita.
Tapi Tuhan melihat hati yang penuh sukacita dan hati yang rela dalam memberi. Itulah yang berkenan kepada Tuhan, amin. Nah, saatnya kita akan memberi persembahan, kita akan sehati di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih, kebaikan, kemurahan-Mu, anugerah-Mu dan rahmat-Mu yang selalu ada di setiap musim hidup kami, yang selalu kami rasakan hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersama-sama memuji, menyembah-Mu, kami merasakan sukacita-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami bersyukur kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang selalu mencukupkan kebutuhan hidup kami Tuhan. Kalau sebentar kami ingin memberi, biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap pemberian kami mau memberi dengan sukacita Tuhan. Biar semua boleh memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan dan dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Petugas persembahan kami persilakan. Ya. Persembahan juga dapat dilakukan melalui QRIS atau transfer ya dengan nomor rekening seperti tertera di LCD. Ya. Kita akan mendengar beberapa pengumuman. Ya, minggu depan kita akan kembali beribadah, kita akan dilayani oleh Pendeta Sifki Priyatelna. Nah, beliau ini adalah seorang pilot, sekarang menjadi mantan pilot karena dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi hambanya. Dan beliau ini hamba yang luar biasa. Karenanya kami mengundang seluruh jemaat untuk kembali beribadah di minggu depan. Dan kami juga mengundang seluruh anak Aero Teens untuk mengikuti ibadah pada tanggal 5 Juli. Ya. Dan khususnya untuk bulan Juli ini pada minggu pertama dan minggu kedua, ibadah Aero Teen akan digabung dengan ibadah umum. Karena kita akan mengadakan perjamuan kudus di minggu keduanya. Ya, ibadah Aero Kids hari ini diliburkan. Karena kemarin hari Sabtu, pembina Aero dan seluruh anak Aero Kids sudah merayakan Happy Holiday. Dan minggu depan Aero Kids akan beribadah seperti biasanya. Nah, ibadah Aero Kids ini untuk anak-anak umur 6 bulan sampai 12 tahun. Ya. Ibadah Aero Teen hari ini pada pukul 11. Pada pukul 11 di tempat ini untuk anak-anak umur 13 tahun sampai 18 tahun. Kami mengundang seluruh Bapak Ibu, saudara-saudari yang mempunyai anak, cucu, saudara untuk datang membawa mengikuti ibadah Aero Kids atau Aero Teen. Agar anak-anak sedini mungkin mengenal kasih Tuhan. Sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, Komsel kita akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli di rumah Ibu Yusi, yaitu di alamat Sufarna Sutra, Klaster Daru 3 nomor 70. Ya, kami mengundang seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan untuk ikut Komsel. Karena kita dengan Komsel kita akan saling mengenal. Dan di Komsel ini kita bukan cuma sharing firman Tuhan. Tapi kita juga berbagi pengalaman, berbagi kesaksian. Yang tentunya akan saling memberkati. Amin. Ya, bagi seluruh jemaat cinta yang ingin dilayani untuk konseling atau untuk didoakan. Dapat menghubungi sekretariat gereja dengan nomor tertera di LCD. Dan untuk jemaat yang ingin melihat kegiatan atau ingin mendengar kembali khotbah-khotbah yang sudah dibawakan, dapat melihat di IG dan kanal YouTube kita seperti yang tertera di layar LCD. Ya, sekian pengumuman, kita mau bersyukur, ibadah sudah selesai, kita bersatu kembali di dalam doa. Bapa, hati kami berlimpah-limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang sudah berakhir ini Tuhan.
kami diberkati oleh ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya ibadah mengandung janji-janji-Mu Tuhan. Kami sudah menerima berkat-berkat-Mu pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami belajar mengenai tentang hikmat ilahi. Kami percaya Tuhan, tanpa hikmat-Mu, kami tidak dapat menentukan arah tujuan kami yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami meminta Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, berilah kami hikmat-Mu turun pada setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan mendiadakan perubahan karakter hidup kami, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Madia Stefanus Rinopang beserta istri Ibu Siti Rohani Tuhan. Berkati mereka Tuhan, keluarganya, kesehatannya Tuhan, pelayanannya Tuhan. Pengembalaannya di GBI Citra 6 Bapak berkati. Pengurapan Tuhan, hikmat marifat Tuhan, kekuatan ilahi-Mu turun atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi teladan, boleh menjadi berkat, khususnya bagi seluruh jemaat-Mu di GBI Citra 6 Tuhan. Dan dimanapun hamba-hamba-Mu ini melayani, biarlah nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Dan kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu di GBI Cinta ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau memberi kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh setia mengiring-Mu, boleh setia melayani-Mu Tuhan. Tambahkan kapasitas mereka, sehingga mereka dapat memaksimalkan talenta mereka Tuhan. Untuk Kau pakai buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, lingkupi seluruh hamba-hamba-Mu di tempat ini dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus dan berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Baik yang hadir pada pagi hari ini maupun yang tidak hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kasih kebaikan, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu, dan berkat-berkat-Mu tercurah atas hidup seluruh jemaat-Mu di tempat ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Berdaulatlah, berkuasalah atas seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Engkau melingkupi mereka semua dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang dalam kelemahan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kekuatan. Jemaat-Mu Tuhan yang di dalam Tuhan, yang di dalam pergumulan permasalahan Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang membuka jalan keluar yang terbaik. Mereka yang dalam kelemahan tubuh, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini, kami bersyukur Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati setiap musim hidup mereka, seluruh aspek kehidupan mereka. Selalu ada berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan dalam seluruh hidup jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga hidup mereka semua boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk ibadah tin pada pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang datang. Lawat setiap anak-anak yang datang Tuhan. Persiapkan hati mereka menjadi tanah yang subur. Sehingga pada saat firman ditabur, mereka bukan saja menjadi pendengar, tapi di masa muda mereka dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat sejak dari masa muda mereka Tuhan. Kuatkan, teguhkan seluruh anak tin Tuhan. Kami membutuhkan-Mu di masa pertumbuhan mereka, di masa muda mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh pembina-pembina Erotins Tuhan. Kami membutuhkan-Mu Tuhan, hikmat marifat-Mu, pengertian-Mu, bahkan kasih-Mu mengalir pada setiap pembina-pembina Tuhan. Kami percaya kami bukan sekedar mengajar, kami bukan sekedar membawa anak-anak dekat kepadamu Tuhan, tapi kami juga mengimpartasikan kasih-Mu. Sehingga Tuhan, anak-anak mengenal kasih-Mu lebih dalam lagi. Mengenal pribadi-Mu yang ajaib lebih lagi Tuhan. Pribadi yang sangat mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan Suvarna dan sekitarnya, Lafon dan sekitarnya, Rajak dan sekitarnya Tuhan.
Biarlah Tuhan hadirat-Mu melingkupi lingkungan kami. Belas kasihan-Mu turun atas lingkungan kami Tuhan. Menjamah jiwa-jiwa yang terhilang. Menjamah jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan mereka juga boleh datang. Boleh memuji, menyembah-Mu. Terlebih mereka boleh diselamatkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu turun atas Indonesia. Berkati Tuhan seluruh pemimpin yang ada di Indonesia, baik yang paling tinggi sampai yang paling rendah, baik yang di pusat maupun di daerah-daerah Tuhan. Juga seluruh rakyat Indonesia, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu, kebaikan-Mu turun tercurah atas mereka. Pengurapan-Mu, hikmat, marifat-Mu turun atas seluruh pemimpin yang ada. Sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau pulang, Bapa berkati perjalanan pulang kami. Dan pertemukan kami dengan keluarga kami dalam kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh hidup dalam kesehatian dan kesatuan di dalam keluarga kami. Dan hidup kami semua boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang kami rindu menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Kembali kami mengucap syukur terima kasih untuk berkat firman-Mu yang kami terima hari ini. Di mana firman-Mu mengingatkan setiap kami bahwa sebagai manusia kami punya segala macam keterbatasan, kekurangan, kelemahan. Karenanya kami membutuhkan hikmat ilahi-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami. Beri kami Tuhan kepekaan untuk dapat mendengar suara-Mu. Sehingga kami dapat melakukan apa yang baik, apa yang benar. Kami dapat melakukan segala sesuatunya sesuai, selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Biarlah Tuhan, hikmat ilahi-Mu memenuhi kehidupan kami Bapa. Sehingga setiap tindakan, perbuatan dan perkataan kami boleh semakin memuliakan nama-Mu. Kami undang seluruh jemaat dikasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari angkat pujian ini dengan iman yang penuh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena Dia Allah yang ajaib di dalam kehidupan kita. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi dengan iman yang sungguh-sungguh katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Bersama-Mu Tuhan kami percaya kami sanggup melakukan banyak perkara. Karenanya Tuhan, hari ini mari setiap jemaat arahkan hati-Mu fokus kepada Tuhan Yesus Gembala Agung kita dan angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Turun memberkati kehidupanmu, memberkati pelayananmu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Sambut seluruh berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Bersama-sama kita katakan, terima kasih Yesusku, buat anugerah Kau beri, sebab hari ini Tuhan
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Happy Saturday, God bless you.